Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rospa Nur Septriani, NIM 859683492. Nama saya Santi Wahdianti, NIM 877671694. Hari ini kami akan melakukan pengamatan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuannya adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan hari ini adalah: yang pertama, gambar sistem pencernaan pada manusia. Di sini kami menggunakan media interaktif gambar 3 dimensi. Sistem pencernaan pada manusia yang ada pada laptop. Yang kedua, alat tulis berupa lembar pengamatan dan ballpoint. Mari kita lakukan pengamatan pada sistem pencernaan pada manusia. Ini adalah gambar sistem pencernaan pada manusia. Urutan yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan anatomi tubuh manusia berupa pintu gerbang bagi masuknya makanan. Mulut adalah organ pertama dalam saluran pencernaan, tempat makanan dikunyah. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan esophagus berada di dekat batang tenggorokan atau trakea, berfungsi untuk menerima makanan dari mulut saat menelan. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung berfungsi sebagai menyimpan makanan, mencampur dan menghancurkan makanan agar lebih mudah terserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim pencernaan dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju organ selanjutnya, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga adalah ileum. Usus halus berfungsi mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum berfungsi memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi dalam makanan bisa terserap oleh tubuh. Pada sistem pencernaan manusia, sebagian besar proses pencernaan kimiawi untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat akan selesai di usus halus. Selanjutnya, kemudian ada hati. Hati berfungsi menyaring racun dan limbah dari darah. Selain itu, hati juga menghasilkan zat berupa empedu. Empedu membantu memecah protein, karbohidrat, dan lemak. Yang selanjutnya adalah empedu yang berwarna hijau. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan juga mengeluarkan cairan melalui kantong empedu. Saat makanan berlemak masuk ke dalam usus 12 jari, kantong empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang masuk ke usus besar adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. Organ ini dipenuhi oleh miliaran bakteri, baik yang mengubah makanan menjadi feses, sekaligus mengeluarkan air dan elektrolit untuk tubuh. Sisa makanan akan terus berada di usus besar sampai waktunya dikeluarkan dari rektum saat BAB. Umumnya, sisa makanan mengalir melewati usus besar dalam 36 jam.
Rektum. Rektum adalah organ yang berupa sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi anus pada sistem pencernaan manusia adalah untuk menerima dan menyimpan sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses. Saat feses masuk ke dalam rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Kebunyian pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan pada usus 12 jari. Berfungsi menghasilkan insulin untuk membantu metabolisme serta mengontrol kadar gula darah. Yang terakhir dalam sistem pencernaan pada manusia adalah anus. Anus terdiri dari otot yang berfungsi untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Setelah mengetahui organ pada bagian sistem pencernaan manusia, dapat kita simpulkan bahwa makanan akan masuk melalui mulut, nomor 1, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke nomor 3 yaitu lambung, dan akan di sini makanan akan diproses yang dari bentuk semula menjadi bentuk seperti pasta.